Waktu itu ditolak sama World Bank, ditolak sama IMF, ditolak sama semua negara, mereka marah. Jadi kalau teori konspirasinya sekarang adalah corona ini kalau mereka yang nyetel. Itu ya. Teori konspirasi lagi menarik. Saya langsung jam aja nih, lompat. Oke. Bos, ada yang mengatakan teori konspirasi bahwa memang corona sengaja diciptakan China. Ada. Kalau nggak salah, Anda kan ini di YouTube channel Ya, ya. jadi gini. Ceritain. Saya ada sahabat saya, profesor di Cambridge University, orang Malaysia, gitu ya. Dia suatu hari WA saya, kira-kira 2 bulan yang lalu, bulan Februari tepatnya. Dia WA, dia bilang, "Brother, ini virus di-enrich." Di-enrich? Virus ini virus biasa, tapi di-enrich. Saya bilang, what do you mean enrich? Seperti nuklir, di-enrich, diperkaya. Ya. Ada unsur AIDS-nya, ada unsur mau ini imunitas. Saya bilang, lu gila kali. Siapa yang enrich? Ada 3 katanya yang dicurigai laboratoriumnya bisa mengerjakan. Amerika bisa, Wuhan bisa, Israel bisa. Nah, ini yang menariknya. Lalu kata dia gitu. Lalu this is the fact katanya. Karena kami di Malaysia, akhirnya dia ke Malaysia. Malaysia ini mau menentukan virus mana yang ke Malaysia. Nah, yang akan dikirim ke Malaysia. Ya. Faktanya adalah virus A adalah virus yang menjadi root, menjadi akar daripada corona ini. Virus A ini beredar di Amerika. Virus B beredar di Wuhan. Virus C berada di Eropa. Nah, virus yang ada di dan setiap virus punya simptom sendiri, punya gejala sendiri, punya pendekatan dan punya pengobatan sendiri. Jadi jangan pernah bilang bahwa oh dia sesak nafas itu B apa A ya gitu. Ini harus dipahami nih. Gitu. Nah kemudian itu dia sekarang udah turun ke, dulu katanya virus B mati di panas. Enggak lagi. Kok di Indonesia enggak? Ternyata pertanyaannya yang di Indonesia ini yang A, yang B, yang C. Inilah yang saya menantang seluruh virologi, ahli biomolekular di Indonesia. Kok lu diem aja sih? Lu makan sekolah puluhan tahun lo. Bunyi ini virus yang mana nih? Itu yang jadi saya dan Donald Trump memang berulang-ulang mengatakan wah ini sengaja dibuat di Wuhan untuk disebarkan seluruh dunia ya. Ternyata kalau kita nggak melihat begitu karena virus di Amerika yang A. Which is laboratoriumnya Amerika. Oke. Yang di Wuhan B. Karena Amerika pun ada teori konspirasi juga. Bill Gates kan beberapa tahun sebelumnya udah bicara bahwa akan datang satu pandemi yang luar biasa ya Pak. Betul, makanya kita bilang yang beroperasi 3. Jadi Israel sebar di Eropa. Oh itu Israel. Yang Wuhan disebar di Wuhan. Nah yang Amerika disebar sama kelompok yang farmasi. Ke Indonesia yang mana? Nah ini yang saya menantang pada semua biomolekular adalah yang Indonesia ini yang A, yang B, yang C. Itu yang kita harus tentukan. Jangan wah ini obatnya corona gini, ini begini. Jadi saya bilang jangan naif amat bos jadi pejabat bos. Fakta dulu dari sains kita ini yang A, yang B, yang C gitu. Anda ngomong siapa nih? Makanya saya kalau ngomong pejabat kan dalam tanda petik. Gak pernah ngomong satu nama Pak. Ambil aman. Gitu. Jadi seorang Mardigu itu ada takutnya juga ya? Jadi gini, kita bukan takut. Kita ini mencintai tanah air kita. Ya. Tetapi pada saat kita berbicara terlalu kencang, beberapa merasa alergi dengan berbeda pendapat. Okay. Muscle knowledge berbeda itu tidak biasa. Nah, kita pernah 6 tahun di Amerika, pernah tahu bahwa berbeda pendapat itu biasa saja. Ya. Bahkan dibilang asshole, son of a bitch, biasa saja gitu ya. Di sana. Nah, argumen juga hal yang biasa selama berbasis knowledge. Gitu. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia ini kita nih belajar demokrasi, masih belajar. Jadi beda pendapat itu dianggap salah. Apalagi muscle knowledge-nya berbeda. Misalnya saya memahami bahwa printing money it's okay selama untuk industri dan manufaktur, gitu ya. Dan sekarang BI akan mencetak 600 Iya, tapi kalau buat BLT buat create demand. Saya bilang ini masih teorinya Keynesian. John Maynard Keynes itu bilang di dalam tahun
depresi Amerika tahun 30, kita harus create demand. Iya. Iya, karena mereka punya manufaktur kuat banget waktu itu. Mereka punya mobil Ford, mereka punya Rockefeller, punya gasolin dan segala macam. Iya. Terus punya Thomas Alva Edison, punya GE, punya ini. Jadi manufakturnya nggak masalah. Create demand turun. Nah, di Indonesia ini yang jatuh kan bukan demand, yang jatuh adalah produsennya, suppliernya. Karena kan kita udah terbiasa impor. Iya. Nah, waktu itu disuntikkan ke BLT untuk create demand, ininya udah tinggal 30% produsennya. Udah kanker stadium 2 kalau stadium 2 ekonomi. Tapi ya. kan at least kan rakyat terbantu lah, Pak. Sekarang kan persoalan rakyat sekarang nggak Betul. makan, nggak punya duit Betul. untuk makan. Nah, kita sekarang mau basic aja ya kan? kita mau ngajari, Ya. mengingatkan bahwa bareng harusnya. Jadi waktu 600 triliun itu 100 buat create demand, 200 buat Bukankah trading. kalau demand-nya nanti create, hukum ekonomi katakan supply akan naik sendiri dong, Pak. Begitu ada kebutuhan, Setuju. orang bikin supply dong. Yang kita harus petakan sekarang, kakaknya saya bilang suka ngeritik kalau Najwa mengkritik anggota DPR, saya sebenarnya mengkritik para menteri. Kemana aja lu? Iya kan? Ini menteri perindustrian harusnya ini loh yang nanti mau disiram, menteri UKM ini loh yang mau disiram gitu loh. Iya. Kita nggak lihat giginya, mereka di rumah juga nggak tahu ngapain. Gue juga pengen jadi menteri kayak gitu. Oke, kita bercanda lagi. Pak, kenapa Anda mendap diri Anda bosman? Dari mana sih? Jadi bosman itu karena anak-anak buah saya sejak 20 tahun yang lalu manggil saya memang bosman. Oh, bukan karena nonton My Stupid Boss, Reza Bukan. Radian? Dari dulu memang bosman karena saya ini memang asshole. Gitu. Jadi saya ini pengejar prestasi, go getter, saya neken banget gitu orangnya kalau di kantor. Tapi begitu di luar saya lah makhluk sosial, humble kayaknya gitu. Kalau anak-anak yang anak-anak di dalam mana dia kayak gitu, bener nggak? Asli mah dia mah asshole, kan mecat orang mecat aja gitu loh. Ada gitu. Saya pikir gara-gara nonton My Stupid Boss, Reza Radian, dia nggak menganggap dirinya kan bosman. Anak-anak yang manggil lu dari dulu ya gitu. Jadi itu sejarahnya karena saya begini. Kalau saya di bisnis, inilah Anda nggak akan pernah mau berbisnis saya sebagai atasan bawahan. Kalau mitra beda ya. Kalau atasan bawahan saya pengejar prestasi banget, saya bisa challenge mereka, saya bisa itu ada satu Tapi kan Anda sendiri. memberikan kesempatan mereka belajar, mereka memberikan kesempatan mereka Karena itu enrich the knowledge ya. Karena itu saya menekan mereka. Jadi kamu mau sekolah mana, kamu ini kita belajar, tapi habis itu lu bayar itu gitu. Sadis juga gitu. Jadi itulah saya bilang. Kalau gelar Sontoloyo mana? Sontoloyo ini satu seri tersendiri. Ya. Itu lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Jadi saya Anda lebih dulu Sontoloyo dulu. Jadi ini saya di keluarga saya adalah mbah saya, Pak Ade saya, kakek mbah kecil saya itu adalah nyantri di pesantren Sidogiri. Pesantren NU. Sidogiri kan 300 tahun umurnya, bahkan bapaknya Gus Dur aja pendiri NU aja sekolah di Sidogiri gitu ya, di Pasuruan. Jadi keluarga saya dari Malang itu di sana. Nah, jadi dia kiai kampung tahun 70-an gitu ya. Saya ingat saya masih 10 tahun suatu hari Pak D saya ini ceramah di kampung. Cerita tentang pentingnya kita berislam itu kafah, total kafah. Dia cerita contoh-contohnya. Terus saya 10 tahun itu berdiri jadi orang-orang pada duduk saya berdiri gitu. Terus orang kan lah kalau lagi ngomong, brother tahu deh kalau lagi ngomong terus ada orang berdiri kan nganggu, terus opo kowe gitu kan. Ngapunten Pak De, mau nanya yang tadi. Ya opo kata gitu. Gini. Kita ini Islam harus kafah, tapi kita sholat aja bacanya beda sama Rasulullah. Sama, beda Pak De. Itu di tahiyat akhir kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, artinya kan ya Allah berikanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad, pada Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad baca apa? Allahumma sholli ala ana, saya bilang gitu. Artinya kan bacanya lain, saya bilang gitu. Ngawur kowe, sontoloyo kata gitu. Jadi dari kecil udah Sontoloyo. Sontoloyo udah itu Sontoloyo udah. Wow, itu ibu saya duduk gitu, malu-maluin udah. Umur berapa? 10. Belum akil balik. Di Malang. Di Malang. Belum akil balik. Jadi istilahnya dosa masih orang tua yang nanggung, bener nggak? Belum akil balik. Bebas. Nah, setahun kemudian haul lebih gede. Mbah saya haul lebih gede. Cerita tentang perilaku Rasulullah yang penuh dengan kesantunan. Bahkan istrinya suatu hari Aisyah salah ngasih gula, ngasih garam, sehingga asin. Tapi dia tidak tegur. Dia cuma panggil Aisyah ini diminum. Aisyahnya minum kan, oh maaf asin gitu. Jadi dia tidak menegur tapi dikasih contoh gitu. Terus dibetulin sendiri gitu. Wah betapa anggunnya. Saya berdiri ngomong ini. Mbah saya bilang, apa kowe? Ngapunten Mbah,
kayaknya nggak mungkin salah, Mbak. Karena gini, gula itu zamannya Rasulullah aren warnanya merah. Iya. Garam itu putih. Putih. Gula rafinasi itu baru ada abad 17 pakai tebu. Jadi itu nggak mungkin salah, itu hadisnya salah. Sontoloyo. Ngamuk Mbak saya. Langsung banser-banser NU angkut kita itu 11 tahun. Jadi dari dulu memang saya Sontoloyo. Jadi terserah saya bener apa salah, tapi saya merasa enggak lah, kayaknya nggak mungkin salah dong, merah. Kalau merah mau putih ya, kalau putih mau putih mungkin salah, bener nggak? Ini yang saya mau cerita bahwa gitulah Dan Sontoloyo. melekat sampai sekarang. Melekat karena kan begitu saya nanya sesuatu ini orang Sontoloyo gitu kan. Oh, rupanya brand jadi. Kalau Anda ngomong sesuatu yang nggak sama dengan pikiran orang nyeleneh gitu ya Ya memang dari dulu gitu. Dan lucunya Sontoloyo itu turun. Tuh, Karena saya si Fatul. semua empat anak saya, contohnya gini, kemarin nih lagi sahur nih, Shevo 13 tahun. Shevo nanya, ayah, bagaimana cara kita diampuni sama Allah? Adiknya Malkia 11 tahun nanya, kita harus buat dosa, Mas. Ngerti nggak? Iya, kalau nggak ada dosa apa yang harus diampuni? Ampun buat apa gitu? Jadi anak gue Sontoloyo gitu. 3 tahun yang lalu kita ke Bali. Kita naik banana boat ini segala macam gitu. Pulang di bandara saya bilang, gimana Malkia? Kamu suka nggak Bali? Suka ayah. Bali kenapa ayah nggak beli sih? Berapa sih harga Bali? Gue nggak pernah mikir Bali dijual, bener nggak? Terus Sevonya bilang, ayah, kalau Bali ada harganya, bumi harganya berapa ya? Ya bisa kita beli nggak? Ngerti nggak? Sontoloyo itu turunan rupanya, menurun. Otaknya mikir, kayak gitulah saya pikir. Jadi saya pikir karena itu nggak jadi dalam sebuah semalam gitu. Oh ternyata anak Sontoloyo repot juga ya. Bercanda. Kenapa lebih milih Nicole Kidman daripada Angelina Jolie, Pak? Attitude. Oh. Jadi saya melihat dia grace, anggun sekali gitu ya. Seorang wanita yang anggun gitu. Kalau Angelina Jolie dia lebih ke sosial, dia cinta sama buktinya anak dia 5 dari berbagai ras gitu ya. Terus dia sangat sangat sosial. Nah, saya lebih mengagungkan gini. Karena saya dari dulu bilang, gue nih wetonnya rojo. Jadi orang kalau di samping aku tuh harusnya kayak Nicole Kidman gitu loh. Oh gitu ya. Itu kan sombong kan, jadi orang sekali sombong kan. Gitu bos. Iso ini guyon ya. Anda pengagum Elmi Murdani banget ya? Bukan banget sekali karena beliau adalah orang yang pertama kali jadi percaya kepada Mas Uri. Betul. Jadi dia di hari pertama saya berada di Indonesia, dia adalah orang yang pertama kali menyambut saya tahun 91. Waktu Anda baru pulang dari San Francisco. Dari San Francisco. Anda pendidikan Anda kan bukan bidang bisnis kan? Bukan. Applied psychology. Jadi banyak orang nih, Mas Uri ini apa sih sebenarnya? Pengusaha, ahli micro apa istilahnya? Micro expression. Micro expression, bisa hipnoterapi. Ya, karena kemudian S2-nya kan memang criminal mind and forensic investigation. Jadi kemudian kita ngambil ada short course untuk disertasi saya adalah state sponsor terrorism. Jadi disitulah saya mengenal tentang dunia terorisme 4.0 di mana disponsori oleh negara gitu ya. Kalau terorisme 1.0 adalah misalnya kayak kartel Medellin, Pablo Escobar dia menekan langsung gitu. Kalau 2.0 sudah kayak ISIS dan lain sebagainya, 3.0 udah pakai teknologi, dan 4.0 negara. Jadi state sponsor terorisme. Jadi kayak negara-negara Libya itu dikonsider sebagai state sponsor terorisme gitu. Oh gitu ya? Jadi itu yang dipelajari Mas Uri? Itu yang dipelajari karena itu waktu pulang Pak LB, beliau Murdani menyatakan bahwa ini orang cukup berbahaya karena waktu dulu Indonesia cuma 2 orang yang melakukan state sponsor terorisme, Pak Harto dan Pak Murdani. Jadi dia mengawasi saya, istilahnya. Dan saya waktu itu kan tidak bisa, ya karena itu kedekatan kita sama dunia shadow yang saya bilang itu karena beliaulah yang mengajari langsung. Dan hari pertama saya ingat ditanya karena apa tugas intelijen, gitu. Saya bilang di akademi kita bilang bahwa intelijen adalah first line of defense. Jadi first line of defense ini pertahanan garda terdepan dari sebuah pertahanan itu adalah intelijen. Nah, first line, karena itu intelijennya itu harus mengendusnya tajam. Kita bukan intelijen, ada 6 fungsi intelijen, salah satunya spy, salah satunya mata-mata. Jadi kita bedain gitu ya.
kemudian saya bilang first line of defense, di mana garda terdepan sebuah pertahanan adalah intelijen. Jadi intelijen tuh ibaratnya anjing tuh herder, buas, tajam, bengis. Bahkan sebelum bergerak pun, karena dunia pertahanan adalah eradicate threat. Ini harus dicatat nih, ini sebagai pelajaran aja, bahwa tugas pertahanan, tugas militer adalah eradicate threat, meniadakan ancaman. Tugas polisi adalah mempidanakan ancaman. Jadi kalau perlu belum ada ancaman sudah hilang. Itu di intelijen. Itu di intelijen, gitu ya, belum ada ancaman. Jadi ini cenderung cenderung ada threat atau ancaman sudah dihilangkan dulu. Karena itu kesannya melanggar HAM, kesannya. Nah, Barat untuk membuat kita tidak canggih dianggap hak asasi manusia itu tinggi. Padahal pertanyaan sederhana nih, saya tanya sahabat semua nih, saya tanya ke Mas Helmi, saya tanya, tinggian mana human right sama nation right? Nation right sih. Selesai. The end of discussion. Dan itulah Pak Murdani pesan ke saya, nation right lebih tinggi, yang membuat ini Indonesia ini intact, Indonesia ini utuh, Indonesia ini ke depan menjadi bertahan 1000 tahun karena nation right di atas human right, gitu. Nah, sekarang human right memang lagi didengung-dengungkan, kita harus meet halfway, bener nggak? Ini harus turun, ini harus naik, gitu loh. Nah, inilah kita pentingnya mengedukasi, karena itu saya punya master knowledge agak berbeda nih. Itu saya terus deliver, karena Jadi, itu Mas Wowi itu memang tahunya terlalu banyak gitu ya. Dia ngerti terorisme. Bahkan sebelum-sebelumnya dia lebih dikenal di TV itu kan kalau ada terorisme gitu dipanggil gitu ya untuk minta pendapat. Tiba-tiba dia menjelma menjadi YouTuber yang gila, jutaan follower. Ya punya masa juga gitu. Jadi dia punya apa ya, binaan para pengusaha. Saya kemarin diundang waktu kita bikin CEO Mastermind. Waduh, ini orang kayak nabi gitu. Apapun yang dia katakan itu, wah, diterjemahkan gitu. Apa namanya, MMBC ya, Pak? Iya. Kita ada 4.700 alumni MMBC yang saya MMBC itu Millionaire Mindset Bootcamp. bootcamp. Jadi- Dan itu fanatik ya, Pak? Fanatik sekali, karena kan kita gini, kita tuh merasa bahwa kita tuh pengen bersama-sama orang selected person. Jadi Iya. gini, kenapa harganya harus 7 juta, 6 juta, 8 juta? Dan gitu? mahal ya? Mahal sekali. Karena kita memang ingin mereka yang berkumpul adalah mereka yang mau sacrifice. Ya. Jadi dalam bisnis itu, dalam investasi itu bukan how much money you can get, tapi how much money you willing to sacrifice. Ya. Kalau mereka cuma berani sacrifice-nya 100.000 ya dapatnya 100.000, apalagi Iya, mereka yang iya, moderat, iya, modal iya, dempul urat gitu ya. Yang cuman gratis dong, kenapa, ini kan ilmu gitu. Ya lu dapet yang gratis juga, lu nggak dapet ini. Tapi kalau dengan yang 8 juta lu sacrifice, Anda akan mau dapet the most. Nah, dengan 300 orang ketemu bareng yang masing-masing Iya. mau sacrifice 8 juta, terus mereka 3 hari 3 malam ngumpul bareng, Ya. habis itu bisnisnya ribuan dan berapa kali Betul. itu menjadi Ya, power jadi gitu. saya ngalamin, saya diajak oleh Mas Wowi, kemarin kita bikin bulan Maret ya. Maret. Itu kita bikin CEO Mastermind. Yes. Fee-nya, investasinya 14 juta. Ya Ya. ikut 100 orang. Ya. Gila. Dan disyaratkan omzet minimal 5 miliar. Saya gila tuh, ada satu orang ketemu, bapak-bapak, omzetnya berapa Mas? 1,4 triliun. Iya, Dan betul. Ikut. Dan fanatik. Nggak pernah komplain, nggak pernah ngomong kemahalan gitu. Dan malah waktu itu kita mau bikin kelas lagi tentang how to do the pitching gitu. Ya, komunikasi. Itu langsung bener tuh ya. Nah, ini pitching itu penting sekali karena bagi teman-teman Ya. pebisnis, kita tahu dari 1.000 orang hanya Oke. 17 orang di Indonesia yang pebisnis. Oke. Tapi pebisnis kita ini kita pengen scale up. Betul. Iya kan, kita pengen Iya. scale up. Nah, kelemahan yang paling kita berdua kita udah mereview dan ini teman-teman nanti kita pengen contribute ke teman-teman adalah kelemahannya adalah di pitching. Ya. Karena pitching itu harusnya dengan kurang dari 5 menit investor udah dapat aha momennya. Gitu kan? Ya, ya. Atau bahkan kalau lebih powerful lagi 3 menit. Udah cuma 3 menit dapat aha, dapat wow. Wow. Aha, terus wah, Gua mau. itu. Gua Wow mau. itu gue mau. Iya, gue mau. Wow itu gue mau. Nah, kita ini pengen saya merasa mengusulkan dan Mas Helmi juga mengusulkan kita gini. Jadi teman-teman, kita akan membuat pitch deck ini menjadi serial workshop. Jadi mungkin ada YouTube-nya, mungkin ada kelasnya, Ya, gitu ya. ya. Penting sekali karena 3 minutes itu can change your life. Ya. Nah, itu yang kita mau ini. Ya, jadi ini- Setuju nggak? Gimana nih? Oh iya. Jadi ini yang sedang saya siapin dengan Mas Wowi.
saya tahu banyak sekali ide berkeliaran di luar sana gitu, tapi kan butuh bantuan modal, butuh angel investor gitu. Mencari investor itu sulit loh, minta waktunya sulit. Nah kadang-kadang kita kan ada sebuah kebetulan, ketemu di tempat parkir, di kawinan, di lift gitu, oh ketemu nih investor, ketemu Gita Wirawan, ketemu Sandi Uno, ketemu Pak Dahlan Iskan, and so on gitu. Mereka cuma punya 3 menit, Pak, gue punya gini-gini, mau nggak Pak? Saya butuh gini-gini, in 3 minutes, gue mau. Itu yang kita latih ya Pak. Itu gini, karena ini yang menarik gini. Banyak pelatihan di luar sana yang melatih bukan walk the talk. Walk the talk itu adalah orang yang mengerjakan apa yang dikatakan. Ya. Ini yang sudah melakukan. Yang sudah melakukan. Nah, banyak sekali teman-teman nggak salah, mereka mengajarkan, dapat pelajaran, tapi waktu diaplikasikannya agak kurang membumi. Karena ya yang mengajarkannya berilmu, tapi bukan berpengalaman. Nah, kita tuh ingin teman-teman nanti kalau join adalah yang mengajarkan adalah berilmu dan berpengalaman. Apa yang kita datengin benar-benar tadi seperti Pak Gita Wirjawan yang kita datengin, Mas Irwan Musri, kalau benar-benar orang yang benar-benar do the talk gitu ya. Sandi Uno ya. Sandi Uno gitu. Ini yang kita pikir mereka jadi saya tuh kalau invest semua yang kayak gini. Sisi lain. Jadi beliau ini coach juga gitu ya. Waduh, pengikutnya luar biasa dan dirawat sama beliau gitu. Wah, sabdanya beliau itu dibahas gitu. Ini kata coach kita gitu. itu di other side dan saya nggak pengen sebenarnya. Mas Boy itu banyak banget. Dia punya rumah yatim ya Pak? Ya. Rumah yatim. Jadi membantu berapa anak yatim? Jadi saya tuh berhutang sebenarnya sama kehidupan ini, berhutang banyak. Jadi saya tuh nenek saya dari ibu saya dan nenek saya dari bapak saya, dua-duanya udah 70 tahun belum pernah berhaji. Saya memutuskan waktu tahun 96 Haji Akbar, waktu itu saya memutuskan menghajikan mereka semua. Jadi dalam haji saya itu saya memang tidak terpikir untuk melaksanakan haji buat saya, karena mau tawaf, mau itu segala macam, mbah saya pasti kerepotan. Jadi saya lebih nolong ke mereka lah, saya cuma yang fardu-fardunya aja gitu ya. Nah, puncaknya adalah waktu lempar jumroh. Bayangin, dulu Mina masih 1 loh, sekarang 2 aja masih ada yang korban gitu ya, ini masih 1, jadi bayangin ini tahun 25 tahun yang lalu. Nah, di momen itu mbah saya waktu mau berangkat, saya bilang, Le, manggil saya Tole, Le, belum mbah gitu, udah sekitar 2 tuh. Terus saya gelisah karena mbah saya mau lempar jumroh gitu, 72 tahun bayangin. Terus, saya baca Quran, tapi terjemahan. Biasa kan kita nih wudunya kurang ini. Jadi nggak Arab yang itu belum canggih. Saya baca surat Al-Kahfi itu cerita tentang Nabi Musa ketemu sama Nabi Khidir, terus Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir, terus intinya Nabi Musa gagal karena banyak nanya gitu kan, padahal syaratnya nggak boleh nanya. Nah, akhirnya dibuka sebuah rahasia sama Nabi Khidir, kenapa harus nolong memperbaiki rumah yang Nabi Khidir bilang itu milik anak yatim, dan dia anak yatim itu ada harta. Saya stabil loh, anak yatim ada harta. Saya stabil kok uruk-uruk gini. Ini menarik nih, ini kan password versi saya ya. Versi saya beragama, saya bukan orang pinter banget. Walaupun yang pesantren kan mbah-mbah saya yang ngajari saya. Ini password nih, saya nggak usah analisa lagi, nggak usah pakai arti-arti saya pakai. Terus saya kaul, saya tuh punya 11 toko namanya Mirah gitu ya. Toko swalayan, dulu kan tokonya belum swalayan, dulu toko kelontong tuh kan harus ada yang nunggu, mau beli apa, kayak ongkoh lah, mau beli apa harus kita layani. Toko swalayan masih nggak ada, kita mungkin pertama yang punya 11 gitu ya. Nah, saya niat, dalam hati saya bilang sama, kan adik saya yang ngelola, saya bilang pulang 1 saya mau jadiin rumah yatim deh, gitu, karena di rumah yatim ada harta, dengan miara anak yatim saya jadi tajir nih, itu di kepala saya ini trending sama Tuhan, nih saya jahat nih gitu ya. Kemudian udah itu saya taruh, terus saya lihat kok agak sepi, saya bilang, Bah, bismillah yuk, berdua berangkat. Saya gandeng mereka berdua. Terus, apa yang terjadi? Ini true story, sampai merinding saya. Itu kan ada lingkarnya jumroh Aqobah, itu kan ada ini. Bahasa tuh sampai nempel, bismillahu Allahu Akbar. Jadi cengkling, saya bilang kok kosong ya gitu. Udah, pulang lagi, terus teman-teman jamaah yang lain, loh, udah jumroh, sudah, Mbah bisa. Kosong kok, kata Mbah gitu. Mereka kesana, balik lagi, mana penuh. Saya bilang, ngerti nggak? Something. Nah, saya bilang, wah, gua harus komit nih sama ini. Pulang, satunya saya jadiin rumah yatim. Namanya Yayasan Husnul Khotimah awalnya. Terus karena saya nggak ngerti manajemennya, ada sahabat saya
dari pesantren Hidayatullah itu yang memanage ini software-nya, ini hardware-nya nih. Nah, bertahun ternyata kita sering kelebihan. Jadi kelebihan beras, kelebihan anaknya cuma 47, dapatnya 3 ton gitu. Akhirnya kita ngasih ke Cileber, Cilodong, ngasih ke pesantren-pesantren yang lain. Sekarang ini sudah 90 pesantren yang anak-anak kalau 100-an atau 50-an sekitar 6.000 ya. Karena nyumbangnya ke kita ubah akhirnya menjadi rumah yatim ini.